Dan bisa untuk mengetahui seperti apa suasana bandara di hari pertama penerapan tes antigen, kita bergabung dengan Revika Sibarani di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga ada Mega Dewanti di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kita ke Revika Sibarani terlebih dahulu. Revika, seperti apakah animo warga yang hari ini akan melakukan perjalanan di hari pertama pemberlakuan syarat rapid antigen dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, Lady dan pemirsa, sebelumnya dapat kami informasikan benar pada hari ini atau 18 Desember 2020, Pemprov DKI Jakarta mewajibkan setiap orang yang hendak masuk atau keluar wilayah DKI Jakarta untuk menyertakan hasil rapid test antigen baik perjalanan melalui jalur darat, laut, dan juga udara. Menyikapi kebijakan ini, akhirnya PT Angkasa Pura II akhirnya mempersiapkan layanan fasilitas rapid test antigen hingga tes PCR yang berlangsung di Airport Health Center Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Pantauan kami sejak pagi bisa Anda lihat, Lady dan pemirsa, di Airport Health Center Terminal 3 ini sudah dipenuhi oleh antrian calon penumpang yang hendak melakukan rapid test antigen. Dan sebagian besar calon penumpang yang melakukan rapid test antigen pada hari ini adalah perjalanan keberangkatan hari yang sama atau hari ini. Oleh karenanya dapat kami informasikan kepada Anda pemirsa, jika Anda hendak melakukan perjalanan dan untuk melakukan rapid test di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini agar dapat mempersiapkan waktu dengan baik, setidaknya tiba di Airport Health Center ini 4 hingga 5 jam sebelum keberangkatan Anda. Dapat kami informasikan untuk PT Angkasa Pura sendiri ini juga sudah menyesuaikan harga yang dibanderol untuk rapid test antigen, yakni sebesar Rp200.000 dengan hasil rapid test keluar 15 menit setelah pemeriksaan. Kemudian juga dipersiapkan tes PCR di tempat ini dibanderol dengan harga Rp800.000 dengan hasil keluar 1 kali 24 jam paling cepat. Dan selain itu memang kami dapat informasikan dipersiapkan tes PCR di tempat ini juga mengingat destinasi perjalanan menuju ke Bali ini memang diwajibkan untuk menyerahkan hasil PCR atau swab test maksimal itu H-7. Kami dapat informasikan pula kepada Anda pemirsa, di tempat ini memang dipersiapkan begitu dari Pemprov DKI Jakarta, mengingat memang untuk jelang hari Natal dan Tahun Baru ini memang untuk menekan angka penyebaran COVID-19 agar tidak banyak terjadi di wilayah DKI Jakarta. Demikian dapat kami informasikan, Lady. Baik, terima kasih Revika. Berikutnya kita langsung menuju ke Denpasar, Bali. Ada Mega Dewanti di sana. Mega, pemerintah Provinsi Bali memundurkan pembelaguan kebijakan tes PCR bagi penumpang pesawat. Seperti apa animo di Bandara I Gusti Ngurah Rai? Ya baik, selamat siang Lady. Saat ini saya berada di daerah Renon, di Denpasar. Jadi memang yang terlihat menurut pandangan mata saya di wilayah Renon ini masih terlihat suasananya seperti biasa, tidak terjadi keramaian yang terlalu berarti begitu. Jadi memang masih sama seperti hari-hari biasanya. Dan memang di Bali sendiri ini memang terjadi perubahan atau revisi terhadap kebijakan pemerintah Provinsi Bali terhadap wisatawan yang akan masuk ke Bali. Menurut surat edaran Gubernur Bali nomor 2021 tahun 2020, di mana terjadi perubahan diantaranya surat edaran tersebut mulai diberlakukan per tanggal 19 Desember besok. Yang tadinya mulai diberlakukan hari ini jadi mulai diberlakukan besok sampai tanggal 4 Januari 2021. Di mana diantaranya wisatawan yang akan masuk ke Bali melalui jalur udara harus memiliki surat negatif swab test PCR H-7 sebelum keberangkatan. Dan untuk wisatawan yang melalui jalur darat dan laut harus memiliki surat keterangan negatif hasil rapid tes antigen. Dan memang dikecualikan untuk para wisatawan berusia 12 tahun ke bawah untuk tidak memiliki kedua surat tersebut. Namun apabila para wisatawan yang berasal dari daerah yang tidak disediakannya fasilitas untuk swab test PCR bisa melakukan swab test PCR atau rapid test di bandara. Maksud kami bisa langsung segera melakukan tes rapid antigen di bandara karena di Bandara Ngurah Rai sendiri sudah disediakan untuk fasilitas rapid test antigen di terminal domestik dengan harga Rp170.000. Dan memang menurut data yang saya dapatkan dari Humas Bandara terjadi lonjakan penumpang 2 hari terakhir, yaitu di tanggal 16 kemarin itu terjadi lonjakan sebesar 10.000 penumpang dan di tanggal 17 Desember itu terjadi lonjakan sebesar 13.000 penumpang. Dan memang belum ada tanda-tanda atau
penumpang yang sepi seperti itu. Jadi memang lonjakan masih terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai menurut informasi yang saya dapat dari Humas Bandara. Jadi memang kebijakan dari pemerintah ini dilakukan untuk menghindari klaster liburan Natal dan Tahun Baru 2021 di Bali. Terima kasih Lady, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Mega Dewanti melaporkan langsung dari Bali dan sebelumnya ada Revikasi Barani yang melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih, jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.